Iya. Oh, harus pakai itu. Baik, mohon perhatian kepada para peserta di acara dan kami mohon perhatian kepada para peserta yang masih berada di belakang atau hadirin yang sudah berada di lingkungan. Ya, itu kan buat rumah. Pagi Pak. Sebentar aja Dikit Pak. Pak. Nanti. Sebentar Pak. Dikit aja Pak. Dikit aja Pak. Nanti. Sedikit aja Pak. Nanti. 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 Nanti relokasinya gimana? Nanti. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله ya Rahman ya Rahim, pemilik setiap pujian dan sanjungan, kami dapat hadir dalam acara Lokakarya Fungsional Perencanaan seluruh Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Kiranya Allahumma ya Allah ya Nuras Samawati wal Ard. Duhai Allah sumber cahaya langit dan bumi, bukakanlah pintu hikmah-Mu dan tebarkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, didasari dengan hati yang ikhlas untuk bersama membangun bumi pertiwi. Demi Allah ya Tuhan kami, perbagus agama kami, karena agama adalah sandaran hidup kami. Sejahterakan dunia kami, karena di sini kami sedang menata dan meniti kehidupan. Perbaguslah akhirat kami, karena kami yakin ke sana pasti kami akan kembali. Dan saya hormati Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, yang saya hormati Wakil Kepala BKN,
yang saya hormati Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Pertanian Dalam Negeri RI, yang saya hormati Deputi Tata Laksana Menpan dan Reformasi Birokrasi, Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Lokakarya Provinsi DKI Jakarta yang berbahagia. Pertama, saya sampaikan selamat datang di Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah saya melaporkan penyelenggaraan Seminar Nasional Lokakarya sebagai berikut. Latar belakang penyelenggaraan Seminar Nasional Lokakarya ini adalah karena semakin meningkatnya kebutuhan akan SDM perencana yang profesional untuk dapat menjawab tantangan dan isu-isu strategis perkotaan yang semakin kompleks. Lokakarya Fungsional Perencana se-Indonesia kali ini merupakan lokakarya nasional yang pertama kali diselenggarakan atas inisiasi Bappenas, Bapeda DKI dan Asosiasi Perencanaan Pemerintah Indonesia (AP2I). Alhamdulillah Bappenas dan AP2I telah memberikan kepercayaan kepada Bapeda Provinsi DKI untuk mengkoordinasikan kegiatan yang berskala nasional ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tema Seminar Nasional Lokakarya diangkat kali ini yaitu strategi peningkatan profesionalitas dan peran perencana dalam rangka mewujudkan instansi perencanaan yang kredibel. Memfasilitasi penyelenggaraan forum kajian ilmiah, terutama bagi para pemangku jabatan fungsional perencana. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan para undangan yang saya hormati, lokakarya ini dilaksanakan selama 2 hari, dimulai pada hari ini, Selasa, sampai dengan Rabu besok, dengan susunan acara sebagai berikut. Pada hari pertama dalam bentuk sidang pleno dengan penyajian pembicara dari para pimpinan kementerian, lembaga terkait dengan bidang perencanaan dan pengembangan SDM. Hari kedua akan dilakukan presentasi beberapa makalah kajian ilmiah dengan tema dan akan dilanjutkan dengan rumusan kebijakan oleh tim perumus secara berkelompok. Selanjutnya, hasil rumusan dalam sidang pleno akan disampaikan kepada para pimpinan lembaga untuk dapat ditindaklanjuti sebagai kebijakan di bidang pengembangan sumber daya aparatur perencanaan. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan para undangan yang saya hormati, pada acara Seminar Nasional hari ini, kami mengundang yang terhormat Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memberikan sambutan kunci mengenai strategi peningkatan kualitas profesionalisme dan peran perencana dalam rangka mewujudkan institusi perencana yang kredibel. Selain itu pula, kami mengundang para pejabat kementerian, lembaga sebagai pembicara seminar ini, yaitu Wakil Kepala BKN memaparkan mengenai kebijakan sumber daya aparatur perencana, pengembangan pola karir dual track, revitalisasi kebijakan insentif, dan batas usia pensiun jabatan fungsional perencana. Kemudian, Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi memaparkan mengenai kebijakan sistem ketata laksanaan hubungan kerja antara pejabat fungsional perencana dan pejabat struktural dalam unit kerja perencana. Dan terakhir, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memaparkan mengenai kebijakan pengembangan jabatan fungsional perencana dalam rangka percepatan desentralisasi. Diharapkan para peserta seminar nasional lokakarya yang telah hadir saat ini lebih kurang 150 orang, diharapkan akan sampai 250, terdiri dari para kepala biro perencanaan kementerian lembaga se-Indonesia atau yang mewakili para kepala biro kepegawaian kementerian lembaga se-Indonesia atau yang mewakili, para kepala bapeda provinsi, kota, kabupaten se-Indonesia atau yang mewakili, para kepala DKD provinsi, kota, kabupaten se-Indonesia atau yang mewakili, para pejabat fungsional perencana di tingkat pusat dan daerah se-Indonesia. Dan selanjutnya kami mohon Bapak Gubernur yang terhormat untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional Lokakarya Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Gubernur Provinsi
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Jokowi kami persilakan. Udah pintar-pintar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya Fungsional Bencana pada pagi hari ini saya nyatakan resmi dimulai dan dibuka. Pembukaan Lokakarya Fungsional Perencanaan se-Indonesia, dan acara akan dilanjutkan dengan keynote speak oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Utama Bappenas kepada Dr. Selamat Senwaji. Kami persilakan. Bapak Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara yang kami hormati, yang terhormat Bapak Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian Pan dan RB, Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hormati, Ibu Kepala Bapeda yang kami hormati jajarannya, yang terhormat para narasumber, para pejabat urusan perdana, para anggota APBWI, hanya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Kepala Bappenas karena beliau tidak dapat hadir pada acara Lokakarya di pagi hari ini. Yang terhormat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat Kepala Bapeda, bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders yang menginginkan terwujudnya instansi perencanaan yang kredibel. Awas jatuh, Mas. Kan kemarin di pasar Minggu sudah, saat ini kan sekarang ingin diberlakukan lagi di Jatinegara dan di ini apa nggak nggak takut sama preman-preman yang di sana gitu mendapatkan ancaman apa gitu karena jatah mereka diambil oleh pemerintah daerah. Ini kan penertiban ya, dilihat saja kayak di pasar Minggu. Nah, kalau jalan dipakai berjualan ya nggak benar dong. Nggak benar. Udah. Jalan itu yang untuk jalan, jalur rambat itu yang untuk kendaraan. Gitu. Jadi tidak boleh untuk berjualan. PKL silahkan berjualan, tapi di tempat memang yang itu untuk tempat berjualan. Tapi sudah ada tempat relokasinya? Ya di dalam, dimasukkan di dalam, di pasar. Karena kalau PKL itu di luar pasar, pedagang pasarnya di dalam nggak laku. Dan kita sudah diprotes oleh pedagang pasar di dalam. Saya kan ke sana nggak sekali dua kali. Sama. Jadi Jatinegara itu lihat coba, jalannya sempit. Dipakai parkir, dipakai untuk jualan ya. Tapi ya itu macet total. Tapi ini memang kita ini kan baru menyediakan kantong-kantong PKL, kawasan PKL yang memang baru dimulai kira-kira pertengahan tahun ini. Nanti sampai akhir Desember kira-kira mungkin ada 23. Nah, untuk harganya sendiri Pak nanti di dalam PKL itu dapat harga yang lebih murah atau sama saja? Tergantung itu di mana, los atau kios atau hanya gelaran. Ada saya kira ada aturan di situ. Tapi yang jelas jangan berjualan di jalur rambat atau di jalan lah. Tapi istilahnya Bapak ngomong seperti ini, nggak sesumbar seperti ini, nggak takut preman-preman sana akan bergerak gitu Pak? Nggak. Ya pemerintah nggak boleh.
Negara itu mengatur, pemerintah itu mengatur. Kalau cara pengaturan kurang baik ya mungkin kita perbaiki lagi. Nah, untuk rencana rumah dinas camat lurah itu gimana Pak ya? Layakannya? Belum, ini baru ditentukan mana yang tidak produktif, mana yang produktif, mana yang dipakai, mana yang tidak. Baru dalam proses inventarisasi. Udah ada totalnya nggak Pak yang Belum. Saya baru perintah hari Tapi itu Senin. kan harus ada pergubnya Pak, karena alokasi Iya, anggaran dari sampai- baru proses saja kok. Bukan baru proses. Dari Makassar Pak. Cukup. Itu totalnya tahun ini atau tahun depan? Untuk Tahun ini tahun depan apa? Camat dan Baru Lurah. dalam proses inventarisasi, mana yang produktif, mana yang tidak produktif, mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai. Proses itu. Kalau untuk KJS kemarin Pak Wagub bilang akan dibuat pergub itu Pak. Akan dibuatkan pergub. Ya segera, kalau tarifnya sudah ada ya langsung dipergubkan dong. Tapi itu memang akan pembayaran klaimnya kan harganya nanti akan jadi 100%. Iya, oleh sebab itu ada pergub. Kalau nggak pakai pergub inasi biji, pakai aja apa itu, pakai yang nasional. Itu beneran 75%. Yang nasional. Nasional. Ya nggak tahu, saya nggak hafal saya. Itu pembayaran klaimnya atau tarifnya sih Pak yang dinaikin 100%? Dua-duanya. Pembayaran klaimnya dinaikin 100% gitu Pak. Gimana sih? Dua-duanya. Tarifnya juga, pembayarannya juga. Tapi dibedakan. Artinya berbeda dengan yang nasional. Kita membuat panduan sendiri. Kalau kemarin kita mengacu pada nasional, karena nasional itu memang diambil dari RSUD yang ada di daerah, kemudian diambil rata-rata. Nah, untuk Jakarta mungkin beberapa item itu dirasa kurang oleh rumah sakit, itu diperbaiki ya. Kita ini kan orangnya gampang. Tarifnya dibedakan nggak Pak antara swasta dengan RSUD? Apanya? Nanti itu diputuskan, nah, pertengahan bulan ini putusin. Masih digodok diterapkan lah. Juli. Tarif yang baru Ya deklarasi. kalau bisa inilah pada bulan-bulan ini nanti diinikan. Segera diputusin. Enggak, setelah diputusin penerapannya Juli. Wah itu urusan administratif. Kalau yang rencana kunjungan kerja DPRD itu ketiga negara yang Malaysia, Cina, sama Belanda untuk Jensi Wall, terus 3 proyek itu kalau dari Pemprov sendiri setuju tidak sih Pak, mendukung tidak? Bagus. Bagus. Tapi belum ada anggarannya katanya lagi. Gua nggak tahu. Nggak tahu dong, itu wilayahnya di Dewan dong, jangan ditanya ke kita. Cuma kalau mereka memang mau studi banding untuk nanti penerapannya di sini supaya sesuai apa tidak dengan yang di sana. Ya bagus. Teknologinya mendukung berarti Pak Jokowi. Bagus. Saya nggak mendukung bagus. Bagus. Nggak khawatir nantinya kan seperti yang kekhawatiran selama ini kan jadi jalan-jalan di sana gitu kalau. Lah ya bukan urusan kita dong, wilayahnya di sana. Tapi itu untuk dukungan gitu ya Pak ya, proyek Pemprov. Apanya? Kalau DPRD ketiga negara itu berarti itu kan mereka ada perhatian dengan proyek-proyek yang akan dilakukan di Pemprov. Itu bentuk dukungan atau cuma bilang bagus doang sih? Itu bentuk bagusnya itu cuma bagus itu gimana sih? Ada program, kemudian juga dikontrol dengan cara itu kan bagus. Kalau yang ngontrol nggak menguasai apa materialnya kan juga nanti kontrolnya kurang. Pak, kalau yang bangku 340 itu dari Pemprov atau melibatkan CSR? CSR. itu CSR dari mana ya? Nggak tahu. Tapi itu 100% dari CSR perusahaan. 100%. Karena CSR lebih mudah ya Pak. Maksudnya nggak Apanya? harus pakai Bukan lah, sekarangnya tender masa seperti di proyek kalau bukan masa nggak masa dibantu ya. Kalau dibantu ya bantu siapapun. Itu 2 hari. Jadikan bareng kan nggak bagus. Bapak itu 2 hari, kan tadi kemarin Bapak bilang 2 hari dari kemarin itu bangkunya udah ditaruh kan di pinggir jalan Sudirman. 2 hari sebelum atau gimana sih? Nggak tahu. Itu kapan? Bang 2 hari. Pelaksanaannya kapan Pak? Pelaksanaannya kapan? Nggak tahu. Jadi kemarin jadinya Ya cuma paling ngecek doang atau apa gimana Pak? ngecek jumlahnya yang dipasang itu benar sesuai yang dilaporkan ke saya tidak. Itu aja. kalau untuk ini Pak kan mau ada trayek Kopaja Aceh baru yang Ragunan HI. Itu katanya Bapak yang mau meresmikan benar Pak hari ini? Nggak tahu ya, nggak tahu itu saya. Belum ada jadwal. Kopaja apa? Kopaja AC 602 dari Ragunan ke Belum Bundaran tahu, HI. belum dapat laporan. Dapat laporan mesti saya cek.
Itu mesti cek lapangan, cek lapangan. Biar nanti kalau Diko ini bertanya, aku ngerti gitu loh. Aku ngerti, tapi lapangannya mengetahui, ya saya ngomongnya enak, karena lapangannya mengetahui. Dulu awal dilantik Bapak bilang kalau nggak akan pakai forrider. Terus sekarang akhir-akhir ini kok pakai forrider, Pak? Apanya? Siapa yang nggak pakai forrider? Bapak. Di forrider? Forrider mana? Forrider. Mikir pasti. Ini lo ya, kalau yang dulu-dulu teman pakai apa itu mobil forrider, pakai apa kendaraannya 2 forrider, kadang 3. Saya itu kalau kira-kira perlu ya pakai, kalau nggak perlu ya nggak saya pakai. Lebih banyak kan tidaknya. Kemudian yang kedua juga kadang-kadang forrider kan juga saya tinggal terus kalau udah kira-kira saya udah nggak anu ya. Yang sering jemput itu kan di daerah kan. Waktu daerah gini di daerah gitu teret jemput, kadang-kadang juga cara kalau saya udah nggak senang dengan dikawal itu biasanya langsung saya belok sendiri, udah tinggal itu belok. Sampai bingung kadang-kadang cari, dikawal nggak ada. Pak, memang dulu bilang nggak mau dikawal itu alasannya apa? Apanya? Pak? Ya lebih praktis lah, nggak protokoler, lebih praktis. Masa kita malah ngikuti forrider? Tapi karena ya memang harus pernah di mana itu dulu Duku Bawah itu macet 2 jam di sana ya pernah. Ternyata beda ya Pak kondisi Solo sama Jakarta. Apanya? Ya bukan masalah beda dan nggak beda, tergantung keperluan. Kalau memang di Solo memang nggak ada macet, ya. Kemana-mana juga hanya 2 menit, 5 menit kan beda kota kecil sama kota besar kan beda. Hanya ini kan apa sebuah kepraktisan aja menurut saya. Dan juga kadang-kadang kan yang sering kan drivernya nggak ngerti tempatnya di mana. Jadi butuh bantuan forrider gitu. Iya kan, tanya aja. Tapi kan nggak ngerti. Misalnya sekolah ini ada di mana nggak tahu, menggait aja. Atau kantor ini ada di mana juga nggak ngerti, apalagi saya. Berarti ini artinya nggak mengingkari kalimat sendiri ya? Apanya? Gimana? Katakan Bapak dulu, nggak Mau mengingkari. mengingkari ya, mau dibilang mau mengingkari ya terserah. Salah ini kalau saya itu kepraktisan saja kok. Kepraktisan saja. Saya pengennya yang praktis-praktis aja lah, yang simpel-simpel, nggak usah terlalu ribet-ribet. Coba bayangin kalau kita nyiapin 1 mobil forrider, kemudian 3 yang pakai kendaraan. Mau berangkat aja waduh ribet, atau saya berangkat waduh tidak ada, langsung loncat ke mobil gitu aja. Mau di forwarderi mau enggak ada urusan kalau saya. Tapi kalau jadi presiden kan harus ikut yang kayak gitu-gitu juga Pak. Ayo. Pak katanya udah pamitan ya. Pak katanya